Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan cuaca panas yang melanda Indonesia bukan karena gelombang panas seperti yang terjadi di beberapa negara Asia. BMKG menilai cuaca panas saat ini terjadi karena memasuki masa peralihan ke musim kemarau. Satu pekan terakhir, suhu udara dan cuaca di Jakarta terasa sangat panas. Fenomena ini yang dikeluhkan banyak orang di dunia maya juga dirasakan pada malam hari oleh masyarakat. Menurut Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Ardasena Sopaheluakan, kondisi peningkatan suhu hampir merata di seluruh wilayah Indonesia diakibatkan posisi matahari yang bergerak ke arah bumi bagian utara yang menandai wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau. BMKG juga memastikan peningkatan suhu tidak berhubungan dengan fenomena gelombang panas seperti yang terjadi di sebagian besar negara di Asia Selatan. Gelombang panas umumnya terjadi pada wilayah di belahan bumi bagian utara maupun di belahan bumi bagian selatan pada wilayah geografis yang memiliki atau berdekatan dengan massa daratan dengan luasan yang besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dan dikelilingi oleh gunung dan barisan perbukitan, tidak memenuhi kriteria tersebut. Secara umum, di Indonesia suhu maksimum harian tercatat rata-rata berada pada kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius, di mana daerah perkotaan dan wilayah pesisir mengalami panas lebih tinggi. Oleh sebab itu, dimungkinkan daerah yang berada di wilayah tersebut dapat melebihi rata-rata suhu maksimum harian seperti dicatat stasiun pengamatan BMKG di Ciputat, Tangerang Selatan pada 17 April lalu sebesar 37,2 derajat Celcius. Meski Indonesia tak terkena dampak gelombang panas, cuaca panas yang berlangsung saat ini dapat menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki risiko lebih tinggi seperti anak-anak dan lansia. Oleh karena itu, diimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat cuaca sangat panas, yaitu pada pukul 11 hingga 2 siang, dan selalu memperhatikan kesehatan dengan mengonsumsi air yang cukup dan menggunakan pelembab tabir surya. Media Tawadu, Febri Indra, Daai TV. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Dodo Gunawan selaku PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Dodo, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat siang, kabar baik. Baik, kita langsung saja membahas fenomena suhu panas yang cukup tinggi ya, yang beberapa akhir pekan ini atau hari ini kita sedang rasakan ya di daerah Jabodetabek terutama. Namun di samping sedang suhu tinggi panas yang sedang kita rasakan ini, kadang kita juga merasakan ada hujan yang lebat namun dengan durasi yang singkat. Ini apa yang menjadi fenomena ini? Apa menjadi penyebab dari fenomena ini? Apakah karena kita sedang memasuki pancaroba atau memasuki musim kemarau, Pak Dodo? Ya, baik. Ya, jadi betul bulan-bulan April ini beberapa wilayah di samping sudah memasuki musim kemarau, selebihnya masih dalam masa peralihan dari musim hujan menuju ke musim kemarau. Jadi nanti bulan Mei, Juni dan seterusnya itu wilayah Indonesia akan sudah mulai memasuki musim kemarau. Nah, pada saat-saat masa peralihan seperti sekarang ini, memang dicirikan oleh fenomena ataupun kejadian cuaca yang silih berganti antara ada pada suatu hari panas, bahkan terik, kemudian berawan, lalu hujan, ya. Nah, seperti itu. Dan juga disertai juga kadang-kadang anginnya yang cukup berpindah-pindah arah, seperti itu. Jadi bulan April ini masa peralihan menuju ke musim kemarau. Baik, jadi karena penyebabnya adalah kita memasuki musim kemarau ya di masa peralihan kita ini.
Namun biar masyarakat juga bisa mendapatkan perspektif yang baru karena banyak yang khawatir kita ini menghadapi gelombang panas, Pak Dodo. Secara terminologi, sebetulnya apa yang membedakan cuaca panas dan gelombang panas? Ya, betul. Jadi saat ini bersamaan dengan kondisi kita wilayah Indonesia yang juga terasa panas, di belahan bumi lain, kita, mengetahui adanya fenomena gelombang panas ya, Hmm. heat wave. Nah ini, fenomena ini berbeda. Jadi, wilayah Indonesia, apalagi secara bulan ya, dalam perjalanan matahari setahun gitu, ini, sedang dalam posisi di bulan April ini setelah melintas kan matahari, bergerak beredar menurut garis edar semuanya karena kemiringan poros bumi ya 23,5 derajat. Dia seolah-olah bergerak ke utara mencapai lintang 23,5, Hmm. kemudian ke selatan juga mencapai lintang yang sama. Nah, di bulan-bulan April, di bulan Maret, nah Maret dan September itu persis melintas garis ekuator. Sehingga bulan April ini, saat sedang matahari baru saja melintas wilayah ekuator, wilayah Indonesia menuju ke lintang belahan bumi utara. Mencapainya puncaknya di 23,5 lintang utara itu nanti di bulan Juni saat belahan bumi utara mencapai musim panas. Nah, dalam perjalanan seperti itu di bulan April tercatat memang secara rata-rata klimatologi historis data yang panjang memang mencapai suhu tertinggi di antara bulan-bulan yang lain dalam perjalanan tadi setahun itu. Jadi nanti ada puncak lagi bulan Oktober karena setelah matahari melintas belahan bumi utara ke selatan di bulan September melintas garis ekuatornya. Hmm. Nah, berbeda dengan fenomena yang kita kenal sebagai gelombang panas yang terjadi di lintang tinggi di atas lintang Indonesia, baik utara maupun di selatan ya. Jadi fenomenanya kejadiannya itu berbeda. Di gelombang panas itu terjadi di suatu wilayah yang memang luasan daratnya itu sangat masif seperti benua gitu ya. Jadi memang di benua, benua atau subkontinen seperti di Asia Selatan seperti itu. Nah itu yang terjadi di mana ada semacam udara yang terperangkap di atas daratan tersebut menyebabkan udara tertekan ke bawah yang di bawahnya panas dan itu bertahan beberapa hari. Dalam definisi gelombang panas itu juga disebutkan suhu mencapai bahkan di atas 40 ya dalam durasi berlangsung secara berhari-hari ya 5 hari ke atas seperti itu yang dimaksud gelombang panas dan Hmm. tidak terjadi fenomena tersebut di Indonesia. Indonesia tadi catatan maksimum 37,2 itu sudah tertinggi ya. Sementara kalau gelombang panas itu suhu dan itu hanya sehari saja di tempat tersebut bisa saja beralih di tempat lain, tetapi tidak bertahan di tempat tersebut secara definisi gelombang panas seperti itu. Dari sisi lama dan juga perbedaan suhu dari kondisi normalnya. Baik, jadi perlu digarisbawahi ya, kita tidak sedang menghadapi gelombang panas karena suhunya dan durasi harinya berbeda dengan cuaca panas atau suhu tinggi yang sedang kita hadapi saat ini. Baik, tadi disebutkan bahwa puncak tertingginya di bulan Juni dan Oktober ya. Lalu di daerah mana saja April atau dan Oktober, baik, April dan Oktober. April dan Oktober, puncak tertinggi suhu panasnya ya. Lalu di daerah mana saja titik-titik di Indonesia yang kemungkinan akan mengalami suhu panas tertinggi, Pak? Karena warga kita juga harus bisa melakukan antisipasi ketika suhu panas tertinggi ini terjadi di daerah mereka. Ya, suhu udara ini kan besarannya itu fungsi atau bergantung pada ketinggian letak wilayah ya. Jadi makin ke tinggi di pegunungan tentu suhu itu semakin rendah. Ya. Nah ini yang kita juga harus pahami. Sehingga di daerah dataran tinggi yang mungkin misalnya 1.000 meter atau 700 meter ke atas itu sudah berbeda dengan daerah-daerah yang berada di wilayah pesisir. Ya. Sehingga memang rata-ratanya berbeda sesuai dengan ketinggian
pada saat mencapai maksimum pun itu berbeda. Sehingga apa yang terjadi di maksimum yang tinggi itu biasanya terjadi di daerah yang relatif di dataran rendah. Hmm. Nah, kemarin di Ciputat misalnya yang memang termasuk dataran rendah, dekat Jakarta, seperti itu, dekat pantai. Dan beberapa hari yang lalu juga berpindah ya ke tempat yang kemarin tercatat di Palangkaraya, tertinggi walaupun tidak 37,2, tapi maksimum di hari tersebut. Ya. Jadi seperti itu perbedaan suhu bergantung pada ketinggian, rata-rata dan juga maksimumnya juga berbeda. Baik, jadi suhu tertinggi yang paling sangat dirasakan adalah wilayah di dataran rendah ya. Kalau yang di dataran tinggi justru Iya, malah suhunya tidak begitu panas. Namun daerahnya boleh betul. disebutkan Pak, kira-kira di daerah mana saja? Kalau di Pulau Jawa di mana, Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya? Iya, iya. Jadi kalau biasa yang tercatat misalnya kan Palangkaraya juga dataran rendah Kalimantan itu rata-rata ketinggiannya kan tidak pegunungannya tidak terlalu tinggi seperti itu ya. Itu biasa di daerah misalnya Sulawesi ya di wilayah Makassar seperti itu dekat-dekat wilayah pantai. Hmm. Nanti kalau di Sumatera ya di pantai sebelah timur seperti itu. Rata-rata ketinggian wilayah di suatu pulau kan adanya di tengah ya karena memang pegunungan beradanya di tengah dari pulau tersebut. Di Sumatera ya Bukit Barisan itu namanya daerah ketinggian suhunya lebih rendah Hmm. dibanding dengan di dataran rendahnya. Di Pulau Jawa ya tentu daerah-daerah yang dekat-dekat dengan wilayah pegunungan ya itu yang biasanya daerahnya lebih sejuk, lebih rendah suhu maksimumnya pun. Hmm. Terakhir Pak, singkat saja, apa imbauan dari Pak Dodo atau BMKG untuk warga kita untuk bisa mengantisipasi dampak buruk dari suhu panas yang tinggi ini Pak, yang sedang kita hadapi? Ya, tentunya kalau kita terpapar secara langsung kondisi panas saat ini ya suhu yang tinggi, tentu ini akan dapat apalagi juga kelembaban juga tinggi, kita banyak berkeringat gitu kalau aktivitas di luar, sehingga kita sarankan untuk banyak minum agar tidak terdehidrasi dan juga tentu dilindungi dengan alat-alat pelindung, entah topi, entah payung gitu ya. Jadi itu yang dapat mencegah kita terpapar secara langsung dampak dari suhu atau udara yang panas ini. Baik. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Dodo telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Dodo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.